Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasmin Kurnia Amalia dari kelas MBSB NIM 934401820 akan mempresentasikan tugas studi Quran mengenai pengenalan dasar Al-Quran. Al-Quran secara bahasa berarti sesuatu yang dibaca. Arti ini mempunyai makna anjuran kepada umat Islam untuk membaca Al-Quran. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah firman Allah yang disampaikan oleh Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya. Dari penjelasan tersebut, dapat ditarik suatu pengertian bahwa Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Malaikat Jibril sebagai mukjizat Nabi Muhammad untuk dijadikan petunjuk dan pedoman hidup bagi setiap umat Islam yang ada di muka bumi. Makna Al-Quran yaitu Allah menjanjikan bagi mereka yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidup, maka ia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Dan sebaliknya, bagi mereka yang tidak menjadikannya sebagai pedoman berarti orang tersebut sudah hidup dalam kesesatan. Karena dalam pandangan Allah bahwa kebenaran hanyalah kebenaran yang telah ditetapkannya. Karakteristik Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran merupakan kalam Allah Ta'ala. Yang kedua, Al-Quran diturunkan dengan lafalnya yang berasal dari Allah. Yang ketiga, Al-Quran sampai kepada kita dengan cara mutawatir. Al-Quran diturunkan secara mutawatir hingga huruf-hurufnya pun diriwayatkan secara mutawatir. Atau kita katakan bahwa Al-Quran adalah Hotiyah subur. Yang keempat, Al-Quran bersifat universal, artinya Al-Quran telah membahas secara umum seluruh apa yang ada di dunia ini, mulai dari agama, alam semesta, ilmu pengetahuan, dan lainnya. Dan yang kelima, Al-Quran merupakan mukjizat. Arti mukjizat di sini berarti meniadakan adanya kemampuan bagi makhluk untuk membuat sesuatu. Kedudukan Al-Quran dalam Islam. Sebagai sumber hukum Islam yang pertama, Al-Quran menjadi sumber dari segala sumber hukum. Penggunaan sumber hukum lain harus sesuai dengan Al-Quran atau tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Oleh karena itu, jika seseorang ingin menemukan dan menentukan hukum dalam suatu kajian atau kejadian, langkah yang harus ditempuh adalah melakukan penelusuran, penelitian, dan pengkajian terhadap ayat-ayat Al-Quran untuk mendapat jawabannya. Kemukjizatan Al-Quran. Yang pertama, berlaku untuk seluruh umat manusia, diturunkan oleh Allah dan langsung dipelihara keasliannya olehnya, bebas dari campur tangan manusia apalagi setan, diturunkan dalam bahasa Arab dan berulang-ulang, dan menjadi pembenar dari kitab-kitab sebelumnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.